Angkasa. Batas terakhir, terbentang luas di depan kita, ruang misterius yang dipenuhi galaksi berputar, bintang berkelap-kelip, dan gema dentuman besar. Tapi alam semesta bukan hanya ruang angkasa. Alam semesta juga waktu. Waktu mengalir di sekitar kita seperti sungai, membawa kita dari satu momen ke momen berikutnya. Bagaimana jika kita bisa mengarungi sungai kosmik ini? Bagaimana jika kita bisa melakukan perjalanan menembus waktu, seperti kita melakukan perjalanan menembus ruang angkasa? Konsep perjalanan waktu telah memikat umat manusia selama berabad-abad. Dari mitos kuno hingga fiksi ilmiah modern, kita selalu terpesona oleh gagasan menjelajah ke kedalaman waktu yang tidak diketahui. Tetapi, apakah perjalanan waktu hanyalah produk imajinasi kita, ataukah itu kemungkinan nyata yang tersembunyi di dalam jalinan alam semesta? Para ilmuwan telah bergulat dengan pertanyaan ini selama beberapa dekade, dan pencarian mereka akan jawaban telah membawa mereka ke beberapa penemuan paling inovatif dalam fisika. Kita semua mengalami waktu dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah detak jam yang stabil, pergantian musim, proses penuaan yang menandai kehidupan kita. Tapi apa sebenarnya waktu itu? Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita sentuh atau lihat, namun kita merasakan pergerakannya yang tak henti-hentinya. Waktu, seperti yang kita pahami, bersifat linear. Ia mengalir dari masa lalu, melalui masa kini, dan ke masa depan. Kita bergerak maju melalui waktu dengan kecepatan yang terasa konstan. Perjalanan waktu, bagaimanapun, membuat gasan familiar ini menjadi berantakan. Ini menunjukkan bahwa kita dapat melepaskan diri dari aliran waktu yang linear. Bayangkan melompat ke masa depan yang jauh, atau melakukan perjalanan kembali untuk menyaksikan momen-momen penting dalam sejarah. Meskipun mungkin tampak seperti sesuatu yang langsung dari fiksi ilmiah, kemungkinan perjalanan waktu berakar pada prinsip-prinsip ilmiah, khususnya teori relativitas Albert Einstein yang inovatif. Di awal abad ke-20, Albert Einstein merevolusi pemahaman kita tentang ruang dan waktu dengan teori relativitasnya. Salah satu konsep paling membingungkan yang muncul dari karya Einstein adalah bahwa waktu tidaklah absolut. Waktu itu relatif, artinya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti gravitasi dan kecepatan. Ini adalah perubahan radikal dari pandangan Newtonian klasik tentang alam semesta, di mana waktu dipandang sebagai konstanta, terus berdetak dengan kecepatan yang sama untuk semua orang, dimanapun. Einstein menunjukkan bahwa waktu bukanlah latar belakang alam semesta yang kaku dan tidak berubah. Sebaliknya, waktu terjalin ke dalam jalinan ruang, membentuk struktur 4 dimensi yang fleksibel yang dikenal sebagai ruang waktu. Benda-benda bermassa, seperti bintang dan planet, membengkokkan jalinan ruang waktu, seperti bola bowling yang diletakkan di atas trampolin meregangkan kain di sekitarnya. Pembengkokan ruang waktu inilah yang kita alami sebagai gravitasi. Salah satu implikasi paling menarik dari teori relativitas Einstein adalah bahwa gravitasi memengaruhi waktu. Semakin kuat tarikan gravitasi, semakin lambat waktu berlalu. Efek ini, yang dikenal sebagai dilatasi waktu gravitasi, telah diverifikasi secara eksperimental. Misalnya, jam atom yang ditempatkan di ketinggian berbeda di bumi, di mana gravitasi sedikit lebih lemah di ketinggian yang lebih tinggi, berdetak dengan kecepatan yang sedikit berbeda. Jam di ketinggian yang lebih tinggi akan berjalan sedikit lebih cepat daripada jam yang lebih dekat dengan tarikan gravitasi bumi. Sementara perbedaan dalam pengaturan waktu karena gravitasi sangat kecil di bumi, perbedaan tersebut menjadi jauh lebih signifikan di hadapan benda-benda yang sangat masif, seperti lubang hitam. Gravitasi di dekat lubang hitam begitu kuat sehingga waktu hampir berhenti. Interaksi antara gravitasi dan waktu ini adalah salah satu kunci untuk memahami potensi perjalanan waktu. Bagian 5, perjalanan ke masa depan, mengendarai ombak waktu. Menurut teori relativitas khusus Einstein, waktu melambat untuk benda-benda yang bergerak relatif terhadap pengamat yang diam. Efek ini, yang dikenal sebagai dilatasi waktu, menjadi lebih jelas saat suatu benda mendekati kecepatan cahaya. Meskipun saat ini kita tidak memiliki pesawat ruang angkasa yang mampu mencapai kecepatan luar biasa seperti itu, konsep dilatasi waktu menunjukkan bahwa perjalanan ke masa depan secara teoritis dimungkinkan. Bayangkan sebuah pesawat ruang angkasa yang mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan sepersekian kecepatan cahaya.
Saat pesawat ruang angkasa mendekati kecepatan luar biasa ini, waktu di dalamnya akan melambat relatif terhadap waktu di bumi. Awak di dalam pesawat ruang angkasa tidak akan merasakan perbedaan dalam aliran waktu. Tetapi, setelah mereka kembali ke bumi, mereka akan mendapati bahwa lebih banyak waktu telah berlalu di bumi daripada yang mereka alami selama perjalanan mereka. Bagian 6. Paradoks kembar. Kisah dua penjelajah waktu. Sebuah eksperimen pemikiran klasik yang menggambarkan konsep dilatasi waktu adalah paradoks kembar. Bayangkan dua anak kembar identik. Satu kembar tinggal di bumi, sementara yang lain memulai perjalanan luar angkasa berkecepatan tinggi. Setelah kembar yang bepergian kembali, mereka akan mendapati bahwa mereka lebih muda daripada saudara mereka yang tinggal di bumi. Perbedaan usia ini disebabkan oleh dilatasi waktu. Kembar yang tetap di bumi mengalami waktu dengan kecepatan normal, sedangkan kembar yang bepergian, bergerak dengan kecepatan tinggi, mengalami waktu dengan kecepatan yang lebih lambat. Semakin cepat kecepatan kembar yang bepergian, semakin besar perbedaan usia setelah mereka kembali. Paradoks kembar menyoroti sifat dilatasi waktu yang aneh dan berlawanan dengan intuisi, sebuah konsekuensi dari teori revolusioner Einstein. Bagian 7. Kembali ke masa lalu. Bisakah kita memutar ulang film kosmik? Sementara perjalanan ke masa depan, meskipun membingungkan, secara teoritis dimungkinkan dalam kerangka teori Einstein, perjalanan kembali ke masa lalu menghadirkan tantangan yang jauh lebih besar. Tampaknya hal itu melanggar prinsip dasar kausalitas, gagasan bahwa sebab harus mendahului akibat. Jika kita dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, hal itu berpotensi menciptakan paradoks, seperti paradoks kakek klasik, di mana seorang penjelajah waktu secara tidak sengaja mencegah kelahiran mereka sendiri. Terlepas dari tantangan ini, para fisikawan telah mengeksplorasi berbagai kemungkinan teoretis untuk melakukan perjalanan ke masa lalu, seringkali menggunakan konsep-konsep eksotis seperti lubang cacing, terowongan hipotetis yang dapat menghubungkan titik-titik yang jauh dalam ruang waktu. Bagian 8. Lubang cacing, jalan pintas melalui ruang dan waktu. Lubang cacing, juga dikenal sebagai jembatan Einstein-Rosen, adalah terowongan hipotetis melalui jalinan ruang waktu. Mereka diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein yang menunjukkan benda-benda masif membengkokkan ruang waktu. Diteorikan bahwa lubang cacing dapat menghubungkan dua titik berbeda dalam ruang waktu, yang berpotensi memungkinkan jalan pintas melintasi jarak yang sangat jauh atau bahkan perjalanan waktu. Bayangkan melipat selembar kertas menjadi dua dan membuat lubang di tengahnya. Lubang tersebut akan mewakili jalan pintas, lubang cacing, yang menghubungkan dua titik yang jauh di atas kertas. Namun, lubang cacing sangat teoretis. Mereka sangat tidak stabil dan kemungkinan akan membutuhkan materi eksotis dengan kepadatan massa energi negatif untuk membuatnya tetap terbuka. Bahkan jika lubang cacing dapat dibuat, menavigasinya dengan aman dan mengendalikan kemana dan kapan lubang cacing tersebut mengarah tetap murni dalam ranah spekulasi. Bagian 9. Pencarian berlanjut, membuka misteri waktu. Sementara kemungkinan perjalanan waktu, khususnya ke masa lalu, tetap sangat spekulatif. Upaya untuk memahami sifat waktu dan hubungannya dengan ruang terus mendorong penyelidikan ilmiah. Para peneliti secara aktif menyelidiki hukum dasar fisika, mencari petunjuk yang mungkin dapat membuka rahasia perjalanan waktu. Eksperimen yang melibatkan jam atom, akselerator partikel, dan pengamatan fenomena kosmik yang jauh semuanya berkontribusi pada pengetahuan kita yang semakin berkembang tentang sifat-sifat waktu yang penuh teka-teki. Upaya untuk mengungkap misteri perjalanan waktu pada akhirnya adalah perjalanan untuk memahami jalinan dasar alam semesta itu sendiri. Apakah perjalanan waktu terbukti hanya fantasi atau kenyataan di masa depan? Pengejaran pengetahuan ini niscaya akan mengarah pada penemuan-penemuan mendalam yang akan membentuk kembali pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya.